Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Sabila Ayonastasia dengan NIM 125 dari kelas HPI 3C. Pada hari ini saya ingin menjelaskan sedikit materi tentang mahar. Kata mahar berasal dari bahasa Arab dan telah menjadi bahasa Indonesia. Istilah mahar dalam bahasa Arab disebut dengan 8 nama, yaitu mahar, sodak, ni'lah, faridah, hibah, ujur, uqor, dan alaik. Keseluruhan kata tersebut mengandung arti pemberian wajib sebagai imbalan dari suatu yang diterima. Mahar atau mas kawin dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkannya akad nikah. Pengertian mahar secara etimologi berarti mas kawin, sedangkan pengertian mahar menurut terminologi adalah pemberian yang wajib dari calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya dalam kaitannya dengan pernikahan. Dan mahar juga menjadi milik istri atau milik pribadi istri. Orang lain termasuk wali atau suaminya sendiri tidak berhak memiliki barang yang dijadikan mahar itu dan tidak boleh pula mempergunakannya kecuali dengan izin istri. Landasan hukum dari mahar terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 24 yang terjemahannya, berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Lalu lanjutannya, maka istri-istri yang telah kamu nikmati campuri di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna sebagai suatu kewajiban. Jadi, walaupun memang sebenarnya mahar itu bukan merupakan bagian dari rukun pernikahan atau rukun nikah, tetapi kedudukan mahar sangat berperan untuk memandang apakah keluarga dari suami itu benar-benar ingin menjalin hubungan yang serius dengan calon keluarga dari istri. Berikutnya yaitu adalah kadar jumlah atau syarat-syarat dari mahar. Sebenarnya agama tidak menetapkan jumlah minimum dan jumlah maksimum dari mahar atau mas kawin. Ukuran mahar diserahkan sepenuhnya kepada kemampuan suami. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberikannya. Orang yang kaya mempunyai kemampuan untuk memberi mas kawin yang lebih besar jumlahnya kepada calon istrinya. Sebaliknya, orang yang miskin ada yang hampir tidak mampu untuk memberinya. Oleh karena itu, pemberian mahar diserahkan menurut kemampuan yang bersangkutan disertai kerelaan dan persetujuan masing-masing pihak yang akan menikah untuk menetapkan jumlahnya. Demikian pula, ketentuan mahar harus berupa barang atau benda tertentu. Bahkan mengajarkan surat-surat Al-Quran itu dapat dijadikan sebagai mahar, sebagaimana ditunjukkan dalam hadis. Namun di zaman modern, Islam modern seperti sekarang ini, penggunaan mahar atas surat-surat Al-Quran atau seperti mengajarkan mengaji memang sudah jarang sekali ditemukan dan lebih menggunakan sesuatu yang dapat bermanfaat. Baiklah, berikut syarat-syaratnya. Yang pertama yaitu mahar harus sesuatu yang ada harga dan bisa diambil manfaatnya. Meskipun sedikit tetapi ada harga dan manfaatnya. Jadi walaupun si calon suami hanya mampu memberikan mahar sebesar atau senilai uang dengan jumlah Rp100.000 atau dengan barang yang bernilai namun nilainya tidak terlalu tinggi seperti sandal jepit ataupun lemari atau yang lainnya, itu sah-sah saja dilakukan asal barang tersebut bermanfaat yang bagi sang istri. Kemudian yang kedua syaratnya yaitu adalah mahar itu harus suci. Tidak sah mahar dengan sesuatu yang haram seperti khamr, babi, dan darah. Yang ketiga yaitu mahar harus milik pribadi calon suami, bukan barang gosip atau barang curian. Kemudian yang terakhir yaitu mahar harus jelas serta diketahui bentuk dan jumlahnya. Lalu yang terakhir adalah macam-macam mahar. Macam-macam mahar itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah mahar musamma.
Mahar musamma yaitu mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah, atau mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah. Kemudian yang kedua yaitu adalah mahar mitsli atau sepadan. Mahar mitsli yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum atau ketika terjadi pernikahan, atau mahar yang diukur sepadan dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarganya terdekat, agar jauh dari tetangga sekitarnya dengan memerhatikan status sosial, kecantikan, dan sebagainya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi mahar dalam pernikahan, materi fikih munakahat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.